Adik ketiga, ucap Xiaoli. Ketua aliansi, ucap banyak anggota aliansi berseru terkejut. Banyak orang langsung tercengang saat melihat pemuda berpakaian hitam itu tiba-tiba muncul di dinding benteng. Sesaat kemudian, kegembiraan yang liar tiba-tiba melonjak. Berbagai bentuk sapaan tiba-tiba bergema di seluruh benteng. Meskipun pemuda itu tampak telah dewasa setelah beberapa tahun, wajahnya yang sangat familiar masih dikenali oleh banyak orang dalam sekejap. Xiaoyan hanya menyeringai ketika mendengar suara gembira itu. Ia baru saja akan berbicara ketika alisnya sedikit terangkat. Sebuah sosok muncul di belakangnya dengan gaya seperti hantu. Angin telapak tangan yang tajam menghantam punggung Xiaoyan dengan kejam. Serangan mendadak itu membuat banyak orang terkejut, sehingga banyak pula yang buru-buru memperingatkan, hati-hati. Suara teredam tiba-tiba terdengar saat teriakan itu muncul. Wajah semua orang menjadi tercengang saat melihat ahli dari sekte singa mendalam yang berada di kelas Dosun terbang mundur tanpa alasan apapun. Darah menyembur keluar dari mulut orang itu. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia bahkan tidak bisa melihat saat Xiaoyan menyerang. Xiaoyan bahkan tidak menoleh saat ia melukai seorang Dosun elit hingga muntah darah dan mundur. Ia mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling, memperhatikan di mana aliansian sedang kewalahan. Kemudian ia melambaikan tangannya dengan lembut. Mulailah serangan, ucap Xiaoyan. Gelombang energi yang mengguncang bumi tiba-tiba meletus dari udara tak jauh setelah Xiaoyan melambaikan tangannya. Suara gemuruh angin muncul satu demi satu, dan semua orang yang hadir melihat lusinan sosok melangkah di udara di langit. Mereka tampak seperti bintang jatuh saat muncul di atas tembok dalam beberapa kilatan. Elit Dosun, para individu kuat dari aliansian dan sekte singa mendalam tiba-tiba menghirup udara dingin ketika puluhan sosok ini muncul di atas tembok, karena mereka telah menemukan bahwa kelompok besar ini hanya terdiri dari Dosun elit. Sungguh barisan yang menakutkan, ucap Xiaoding. Xiaoding, Hai Bodong dan yang lainnya menatap sosok manusia yang tergantung di langit dengan ekspresi tercengang. Setidaknya ada 30 orang yang hadir. Dengan kata lain, setidaknya ada 30 Dosun. Barisan yang mengerikan seperti itu dapat mendominasi faksi manapun di wilayah barat laut. Orang ini baru beberapa tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Sudah sampai tahap mana dia sekarang? Banyak mata menatap pemuda berpakaian hitam yang memeluk Xiao Xiao kecil. Rasa terkejut muncul di hati mereka. Setelah itu, kegembiraan karena lolos dari malapetaka memenuhi hati mereka. Mereka masih menyadari dengan jelas bahwa sekte singa mendalam sangat kuat, tetapi hati mereka entah mengapa merasa lebih aman saat melihat Xiaoyan. Semuanya, ayo serang. Biarkan kami merasakan seberapa kuat Dosun di bagian barat laut benua ini, ucap kakak tertua Hu tertawa ke arah langit. Dia melangkah di udara kosong dan bergegas menuju para ahli dari sekte singa mendalam. Para ahli yang tersisa di belakangnya juga tertawa dan melesat maju. Doki yang mengerikan mengguncang benteng. Xiaoyan hanya tersenyum melihat situasi yang berubah. Dia mengalihkan pandangannya dan menatap gadis di pelukannya. Gadis itu telah menatapnya dengan mata hitam pekat yang besar untuk waktu yang lama. Hingga kemudian dia bertanya dengan lembut. Siapa namamu? Ucap Xiaoyan. Xiao Xiao, ucap gadis kecil itu sambil menatap Xiaoyan. Jawabannya terus terang tetapi malu-malu. Meskipun dia tidak mengenal penampilannya, perasaan khusus karena memiliki hubungan keluarga yang berasal dari garis keturunannya menyebabkan dia tidak memiliki rasa waspada terhadap Xiaoyan. Perasaan yang tidak biasa muncul dalam hati Xiaoyan saat melihat Xiao Xiao yang imut. Dia tersenyum dan mencubit hidung kecilnya sebelum bertanya. Apakah kamu tahu siapa aku? Ucap Xiaoyan. Xiao Xiao menatap Xiaoyan dengan serius. Sesaat kemudian, dia akhirnya menggunakan bisikan yang sangat lembut untuk menjawab. Apakah kamu ayah? Ucap Xiao Xiao. Kata-kata lembut itu tersampaikan ke telinga Xiaoyan, menyebabkan jantungnya bergetar hebat. Perasaan itu mengalir deras di sekujur tubuhnya seperti air bah. Senyum yang sangat cemerlang dan hangat perlahan mengembang di wajahnya. Gadis baik, ucap Xiaoyan. Bocah, kamu akhirnya mau kembali, ucap Xiaoding. Teriakan keras yang menggembirakan
tiba-tiba terdengar saat Xiaoyan memeluk Xiao Xiao kecil. Dia menoleh dan melihat seorang pria dengan cepat menggulingkan kursi rodanya. Rasa gembira melonjak dalam hatinya saat dia tertawa. "Kakak laki-laki pertama, kakak laki-laki kedua, apa kabar kalian berdua?" ucap Xiaoyan. Wajah Xiaoli yang tadinya gelap dan dingin kini dipenuhi kegembiraan. Ia berlari mendekat dan memeluk Xiaoyan erat-erat, tangannya menepuk bahu Xiaoyan dengan kuat. "Apa kau baik-baik saja?" ucap Xiaoli menatap Xiaoyan di depannya. Bahkan seseorang sedingin dia pun tanpa sadar menjadi bersemangat saat ini dan mulai tertawa. "Aku baik-baik saja," ucap Xiaoyan mengangguk. Semua orang telah mengalami beberapa perubahan selama beberapa tahun ini. Namun satu-satunya hal yang sulit diubah adalah hubungan antar saudara ini. Xiaoding mengamati Xiaoyan yang terdiam sesaat. Xiaoding tersenyum saat mengomentari situasi itu. "Baguslah kau sudah kembali, masih belum terlambat," ucap Xiaoding. "Ketua aliansi, kau benar-benar telah menjalankan peranmu sebagai pemimpin yang tidak ikut campur dengan sangat baik," ucap beberapa tokoh aliansian lainnya yang bergegas mendekat sementara Xiaoyan mengangguk. Tawa yang familiar itu membuat Xiaoyan merasa terkejut. Ia mengangkat kepalanya dan melihat banyak wajah yang familiar. Kaisar Es Hebodong, Fama, dan Raja Bil dari Kekaisaran Jiamaguhe. "Xiao Xiao," ucap Cailin. Sosok merah bergegas mendekat sementara Xiaoyan menangkupkan tangannya ke sosok-sosok tua yang sudah dikenalnya itu. Ia menarik Xiao Xiao ke dalam pelukannya. Setelah itu, matanya yang cantik terus mengamati tubuh Xiao Xiao karena takut akan kecelakaan sekecil apapun yang akan menimpanya. Xiaoyan mengamati wanita menawan di depannya ini. Dia tampak lembut dan bervolume meskipun mengenakan baju besi merah ketat. Kelembutan juga muncul di matanya saat dia dengan lembut memanggil, "Cailin," ucap Xiaoyan. Tubuh Cailin yang indah menegang saat mendengar suara Xiaoyan. Akhirnya dia mengangkat kepalanya. Matanya yang cantik tampak agak rumit saat menatap pemuda berpakaian hitam di depannya. Dia segera mengusap kepala Xiao Xiao kecil sambil berkata, "Kupikir kau tidak akan kembali," ucap Cailin. Suara Cailin mengandung sedikit kemarahan, tetapi juga menyembunyikan beberapa keluhan. Selama bertahun-tahun ini, dia sebagai seorang wanita tidak hanya harus membesarkan anak ini, dia juga harus mengembangkan aliansian. Dia telah mengkhawatirkan semua hal ini, dan semua beban ini telah diserahkan kepadanya oleh pria ini. Adik ketiga, adik ipar mengalami masa-masa sulit selama bertahun-tahun ini. Kamu seharusnya tidak mengecewakannya. Kalau tidak, aku dan kakak pertama akan menjadi yang pertama menentangmu, ucap Xiaoli sembari menepuk bahu Xiaoyan. Dia berbicara dengan nada rendah ketika dia melihat Cailin. "Benar sekali, kita harus berterima kasih kepada Cailin selama bertahun-tahun ini," ucap Hai Bodong dan yang lainnya di samping mengangguk setuju. Xiaoyan terdiam. Ia menatap bibir Cailin yang terkatup rapat dan permintaan maaf tiba-tiba muncul di hatinya. Ia melangkah maju 2 langkah, mengulurkan tangannya dan dengan lembut memeluk pinggang Cailin yang lembut dan halus itu. Ia mengabaikan perlawanan Cailin dan memeluknya erat sebelum berkata dengan lembut, "Maafkan aku, ini berat untukmu," ucap Xiaoyan. Bahkan seseorang sekuat Cailin merasa hatinya luluh saat mendengar suara lembut di samping telinganya. Terlepas dari seberapa kuat dia bertindak di mata publik, dia tetaplah seorang wanita. Terlebih lagi, dia adalah wanita yang telah memiliki seseorang di hatinya. Hatinya pasti akan merasakan beberapa keluhan saat suaminya pergi selama bertahun-tahun. Tetapi keluhan ini tiba-tiba lenyap setelah mendengar 2 kalimat lembut ini. "Jangan berpikir aku akan membiarkanmu pergi karena ini," ucap Cailin. Meskipun keluhan di hatinya telah hilang, Cailin yang keras kepala masih menggertakkan giginya dan membentak. Wajahnya yang dingin namun cantik berubah sedikit memerah saat dia melepaskan diri dari tangan Xiaoyan. Dia adalah orang yang sangat kuat di mata semua orang dari aliansian. Karena itu, dia tidak mau terlihat dalam pelukan Xiaoyan seperti wanita kecilnya. "Serahkan sisanya padaku," ucap Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum sebelum menjepit wajah kecil Xiao Xiao dengan lembut dan dia berkata, "Gadis yang baik, kamu harus mengikuti ibumu," ucap Xiaoyan. "Baiklah ayah, lakukan yang terbaik," ucap Xiao Xiao mengangguk dan berbicara dengan nada lembut dan malu-malu. "Hati-hati, ada banyak ahli dosun di sisi lain," ucap Cailin dengan sedikit khawatir.
Xiaoyan tersenyum dan melangkah ke udara. Dia perlahan menjauh dari dinding benteng sambil menatap pria besar berambut emas itu. Pria itu menatapnya dengan muram dari jarak yang cukup jauh. "Kamu Xiaoyan, pemimpin aliansian," ucap Sitian menatap Xiaoyan dengan seksama. Dia telah melihat Xiaoyan memeluk Cailin sebelumnya, dan kecemburuan yang kuat muncul di dalam hatinya. Meskipun dia belum merebut benteng kuning misterius, dia sudah menganggap Cailin sebagai miliknya. Bagaimana dia bisa membiarkan Cailin dinodai oleh orang lain? Xiaoyan bertindak seolah-olah dia tidak mendengar teriakan dingin Sitian. Sitian langsung menjadi marah setelah melihatnya, namun Xiaoyan mengabaikannya. Pedang besar di tangannya tiba-tiba menebas dengan kejam. Pedang sepanjang 1000 kaki bersinar dengan kejam menebas kepala Xiaoyan. "Hati-hati, dia adalah kepala sekti dari sekti singa mendalam. Dia seorang elit dusun bintang 6, ucap Cailin, dan yang lainnya di dinding benteng buru-buru memperingatkan Xiaoyan ketika mereka melihatnya mengabaikan Sitian. Cahaya bilah emas itu menghantam tubuh Xiaoyan tanpa ampun setelah semua orang memperingatkannya. Namun, serangan yang luar biasa kuat itu gagal memaksa Xiaoyan mundur bahkan setengah langkah. "Bagaimana ini mungkin?" gumam Sitian. Sitian bukan satu-satunya yang tercengang saat melihat ini. Bahkan kelompok Cailin pun memasang wajah tercengang. Serangan Sitian adalah sesuatu yang bahkan dusun bintang 7 tidak berani terima secara langsung tanpa melakukan pertahanan apapun. Xiaoyan dengan lembut mengibaskan lengan bajunya saat telapak tangannya perlahan diayunkan ke arah Sitian. Angin panas yang menakutkan menembus udara dan berkumpul menjadi tangan api besar di depan Sitian dengan kecepatan seperti kilat. Tangan itu dengan cepat menghantam tubuh Sitian. Saat telapak tangan itu menghantam, perlahan doki yang menyelimuti tubuh Sitian tampak setipis kertas. Pertahanan itu hancur dalam sekejap, dan angin yang menakutkan mengalir ke dalam tubuhnya menyebabkan dia memuntahkan seteguk darah segar. Pakaian di tubuhnya hancur menjadi abu, sementara tubuhnya berubah menjadi bola api yang terbang mundur dengan keras, hingga pada akhirnya tubuhnya bertabrakan dengan tanah. Para ahli dari Aliansian dan Sekte Singa Mendalam tiba-tiba menghirup udara dingin yang dalam. Kepala sekte dari Sekte Singa Mendalam bahkan tidak dapat menerima satu serangan dari Xiaoyan. Xiaoyan mengangkat kepalanya setelah menghabisi Sitian secara acak. Matanya terpaku pada kabut hitam yang jauh, dan suara samar tiba-tiba bergema di langit seperti guntur. "Tianxun ke-9, tunjukkan dirimu," ucap Xiaoyan. Setelah teriakan dingin ini terdengar, kabut hitam yang menyebar di langit yang jauh berfluktuasi sebelum menghilang. Sosok biru perlahan melangkah di udara. Dalam beberapa kilatan, sosok itu muncul 1000 kaki dari Xiaoyan. "Aku penasaran siapa orang itu. Ternyata kau, gelandangan yang tidak punya rumah. Tanpa diduga, kau punya keberanian untuk kembali ke tempat ini. Kalau begitu, aku juga akan menangkapmu dan membawamu kembali bersama yang lain," ucap Tianxun ke-9. Mata Tianxun ke-9 menatap Xiaoyan dengan dingin sambil tertawa dingin. "Aku khawatir kau tidak memiliki kualifikasi," ucap Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum. Jika dia bertemu dengan Tianxun ke-9 ini sebelum memasuki makam surgawi, mungkin situasinya akan sedikit merepotkan. Namun, kekuatan Xiaoyan saat ini tidak lebih lemah darinya. Jika mereka saling bertarung, Xiaoyan yakin dia bisa memaksa Tianxun ke-9 untuk tetap berada di sini selamanya. Xiaoyan tidak pernah takut pada siapapun yang levelnya sama. Sungguh kata-kata yang sombong. Kau benar-benar berpikir bahwa kau bisa menjadi sombong dengan kekuatanmu yang bertambah. Hari ini, aku khawatir kau tidak akan bisa meninggalkan tempat ini, ucap Tianxun ke-9. Tianxun ke-9 berteriak dingin, namun dia tidak langsung menyerang. Dia bukan orang bodoh. Dia bisa tahu bahwa kekuatan Xiaoyan telah meningkat pesat karena dia telah melukai Sitian dengan serius hanya dengan satu serangan. Oleh karena itu, dia tentu akan sedikit berhati-hati mengingat sifatnya yang berhati-hati. Kabut hitam di belakang Tianxun ke-9 beriak setelah suaranya yang dingin terdengar. 3 sosok segera bergegas dan berdiri di samping Tianxun ke-9. Mata mereka yang menyeramkan menyapu Xiaoyan saat mereka tertawa dengan cara yang aneh. Sebenarnya bocah ini dikabarkan bahwa aula jiwa kita telah gagal berkali-kali untuk menangkapnya. Kenapa kita tidak bertindak bersama dan menangkapnya?
Kita akan mendapatkan pujian besar jika berhasil membawa bocah nakal ini kembali, ucap para sosok di samping Tianzun ke-9. Di sisi lain, Cailin dan yang lainnya di dinding benteng terkejut ketika mereka melihat kemunculan tiba-tiba orang-orang ini. Mereka bisa merasakan aura menakutkan dari keempat orang ini. Tatapan mata Xiaoyan menyapu ketika lelaki tua berjubah hitam yang tiba-tiba muncul. Ketiganya jelas merupakan ahli dari aula jiwa. Kekuatan mereka juga setara dengan Dousun Bintang 8, jadi mereka relatif kuat. Tampaknya mereka adalah 4 ahli Dousun Bintang 8 yang disebutkan dalam informasi yang diperoleh Xiaoyan. Mereka dari aula jiwa selalu suka melakukan hal-hal seperti itu, ucap Tetua Hu. Suara tawa keras terdengar dari belakang Xiaoyan saat 3 lelaki tua berjubah hitam itu muncul. Mereka adalah 3 Tetua Hu yang disewa oleh Yalau. Karena barisan menakutkan yang telah dibawa Xiaoyan, aliansi yang telah menstabilkan situasi. Para ahli musuh yang menyerbu ke dinding benteng telah disingkirkan. Orang-orang yang tersisa dari sekte singa mendalam telah kehilangan banyak kekuatan mereka dari sebelumnya karena kemunculan tiba-tiba puluhan Dousun elit ini. Mereka tidak akan berani menyerbu secara acak saat ini. Ketika Tetua Hu berhasil menemukan waktu untuk membantu Xiaoyan setelah situasi menjadi stabil, ketiganya cukup terkenal di wilayah dataran tengah. Oleh karena itu, mereka tidak takut dengan aula jiwa, jadi nada bicara mereka agak kasar. 3 Tetua Hu, tidak disangka kalian, orang-orang tua yang menolak mati juga datang. Sepertinya kalian sudah hidup terlalu lama, bahkan otak kalian pun tertipu, ucap Tianzun ke-9. Ekspresi Tianzun ke-9 di langit menjadi suram saat melihat 3 Tetua Hu. Dia langsung tertawa dingin. Dari apa yang terlihat, dia jelas pernah mendengar tentang 3 saudara kembar Hu. Orang lain mungkin takut dengan aula jiwamu, tetapi kami tidak. Dunia ini sangat besar. Apakah kau berpikir bahwa aula jiwamu dapat mendominasinya? Ucap kakak tertua Hu mengerutkan mulutnya. Dia tidak menghiraukan ancaman dari Tianzun ke-9 ini. Kepala Pavilion Junior, orang tua yang berisik ini akan kuserahkan padamu. Kami bertiga akan mengurus 3 orang lainnya. Bagaimana menurutmu? Ucap Tetua Hu. Xiaoyan tersenyum tipis dan langsung mengangguk setelah mendengar perkataan kakak tertua Hu. Ketiga Ketua Hu juga merupakan Dousun Bintang 8. Tidak akan menjadi masalah bagi mereka untuk berhadapan dengan 3 ahli dengan kekuatan yang sama. Kalau begitu, mari kita lihat siapa yang akan mampu menghabisi lawannya terlebih dahulu, ucap kakak tertua Hu lalu tertawa keras. Doki keluar dari tubuhnya ke segala arah. Saudara kedua dan ketiga Hu mengikuti dari belakang. Setelah itu, mereka berpisah dan bergegas menyerang 2 tetua berjubah hitam lainnya. Karena kalian semua ingin menyerahkan diri kepada kami akan menerima tawaran kalian, ucap para tetua aula jiwa di samping Tianzun ke-9. Ketiga tetua berjubah hitam itu tergegah dengan nada menyeramkan saat melihat ketiga bersaudara tua Hu bergegas mendekat. Kabut hitam keluar dari tubuh mereka saat mereka bergerak, berubah menjadi 3 bola asap hitam yang bertabrakan hebat dengan 3 bersaudara Hu. Seketika, fluktuasi energi yang menakutkan meluas dengan cepat. Tianzun ke-9 mengerutkan kening saat melihat ke-6 orang itu bertarung dalam sekejap. Dia tidak menyangka Xiaoyan akan membawa begitu banyak ahli dari dataran tengah. Misi kita kali ini adalah menangkap semua anggota klan Xiao. Namun sepertinya kita harus berurusan dengan orang ini terlebih dahulu hari ini, ucap Tianzun ke-9. Kilatan cahaya melintas di mata Tianzun ke-9 sebelum cahaya ganas muncul di matanya. Dia mengepalkan tangannya tanpa kata-kata yang tidak perlu dan udara dingin yang gelap berkumpul dengan cepat. Akhirnya berubah menjadi lapisan kristal hitam yang menutupi tangan kanannya. Pada saat yang sama, kakinya melangkah melalui udara kosong dan tubuhnya menghilang dengan cara yang aneh di depan banyak tatapan. Kecepatan yang luar biasa, ucap para ahli aliansian. Wajah para ahli aliansian di dinding benteng menjadi cemas ketika mereka melihat Tianzun ke-9 menghilang dalam sekejap. Kecepatan seperti itu masih belum cukup, gumam Xiaoyan. Xiaoyan di langit hanya menggelengkan kepalanya. Ia melambaikan tangannya untuk menghantam ruang kosong di sampingnya dengan kecepatan seperti kilat.
Sosok ilusi segera muncul di tempat angin dari telapak tangan yang mencapai. Telapak tangan yang gelap dan dingin berbenturan keras dengan tangan Xiaoyan. Angin yang mengundang hawa dingin yang gelap bercampur panas yang kuat meletus dari titik kontak saat kedua telapak tangan saling beradu. Ruang itu sendiri terguncang hingga menjadi terdistorsi. Dusun bintang 8, Kumem Tianxun ke-9. Angin kencang meletus dan tubuh Tianxun ke-9 muncul. Tetapi ekspresinya berubah karena kekuatan panas dan dingin yang meletus di sekitar lengannya seperti air bah. Erangan keluar dari tenggorokannya saat dia dipaksa mundur lebih dari selusin langkah. Keterkejutan segera melonjak di wajahnya. Setelah pertukaran awal, dia tiba-tiba menyadari bahwa Xiaoyan saat ini telah mencapai bintang ke-8 dari kelas Dousun. Tianxun ke-9 jelas teringat saat ia bertemu dengan Xiaoyan setengah tahun lalu. Saat itu, Xiaoyan baru saja mencapai bintang ke-5. Meskipun ia merasakan aura Xiaoyan telah melonjak, ia tidak menyangka peningkatan besar ini akan mencapai tingkat yang mengerikan. Para ahli dari aliansi yang di dinding benteng bersorak ketika mereka melihat Xiaoyan telah menang dalam pertarungan langsung dengan Tianxun ke-9. Sebuah keterkejutan yang tidak dapat disembunyikan juga muncul di mata mereka. Dengan mampu memaksa Tianxun ke-9 yang merupakan dusun bintang 8 untuk mundur, kekuatan Xiaoyan saat ini juga pasti telah mencapai dusun bintang ke-8. Xiaoyan baru saja mencapai kelas Dohuang saat dia pergi saat itu. Baru beberapa tahun, tetapi kekuatannya sudah melambung tinggi. Kita benar-benar tidak punya pilihan selain mengaguminya, ucap Hai Potong. Hai Potong dan yang lainnya saling berhadapan. Ia mendesah tak berdaya beberapa saat kemudian. Selama bertahun-tahun ini, ia mengandalkan pil obat yang dikumpulkan oleh aliansian untuk menembus kelas Dousung setelah mengalami banyak kesulitan. Awalnya, ia berpikir bahwa ia cukup cepat, tetapi tidak ada cara bagi mereka untuk menyamai Xiaoyan. Sudah lebih dari setengah tahun sejak terakhir kali kita bertemu, tapi keadaanmu tidak membaik sedikit pun, ucap Xiaoyan. Xiaoyan menggelengkan kepalanya saat melihat keterkejutan Tianxun ke-9. Kekuatan Xiaoyan telah mencapai puncak dusun bintang 8. Tianxun ke-9 sekarang sedikit lemah dari Xiaoyan. Saat itu, Xiaoyan telah mampu menghadapi Tianxun ke-9 dalam pertempuran sengit hanya dengan kekuatan dusun bintang 5. Sekarang, apa yang disebut Tianxun ke-9 ini tidak lagi menjadi ancaman sekecil apapun baginya. Bocah, masih terlalu dini bagimu untuk senang, ucap Tianxun ke-9. Wajah Tianxun ke-9 langsung berubah sedikit hijau saat mendengar kata-kata Xiaoyan. Sebuah segel terbentuk di tangannya dengan kecepatan seperti kilat saat teriakan teredam keluar dari tenggorokannya. Udara dingin yang gelap di sekitar mereka dengan cepat berkumpul menjadi banyak telapak tangan energi setinggi ribuan kaki setelah teriakan ini terdengar. Angin telapak tangan bersiul dan dengan ganas menyerang Xiaoyan dari segala arah. Menghadapi serangan kuat Tianxun ke-9, Xiaoyan melangkah melalui ruang hampa dan bertindak seolah-olah sedang berjalan santai. Banyak bayangan muncul, menyebabkan banyak telapak tangan energi besar melesat. Beberapa telapak tangan energi besar yang tidak dapat dihindari hancur dengan paksa dengan jentikan pergelangan tangan Xiaoyan. Xiaoyan melangkah di udara kosong di depan tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya. Dia melangkah semakin dekat ke Tianxun ke-9. Terlepas dari bagaimana Tianxun ke-9 yang berwajah merah mencoba menghalangi Xiaoyan, dia tidak dapat membuat Xiaoyan berhenti sejenak. Menyaksikan pertempuran ini, semua orang mengerti bahwa kekuatan Xiaoyan telah jauh melampaui kekuatan Tianxun ke-9. Api ungu coklat muncul di tangan Xiaoyan dan dengan paksa menghancurkan telapak tangan energi besar yang mendekati tubuhnya sebelum langkah kakinya akhirnya berhenti. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Tianxun ke-9 yang ekspresinya sedikit pucat. Senyum tipis muncul. Mereka berdua adalah dusun bintang 8, tetapi kekuatan Xiaoyan telah melampauinya berkali-kali. Menambahkan kain kaisar serangga kuno dan baju sirah kuno naga ponik, serangan Tianxun ke-9 tidak lagi dapat melukainya. Pertarungan ini yang berada pada level yang sama sekali berbeda tidak memiliki arti apapun sejak awal. Dia bukan hanya bintang ke-8, dia berada di puncak bintang ke-8. Orang ini meningkat dengan kecepatan yang sangat cepat.
Aku tidak bisa lagi menyamainya, gumam Tianzun ke-9. Terlepas dari betapa buruknya ekspresi Tianzun ke-9 saat melihat Xiaoyan menghancurkan serangannya, dia harus mengakui bahwa kekuatannya saat ini tidak sebanding dengan Xiaoyan. Dia dengan tegas mengatupkan giginya dan menghentakkan kakinya di udara kosong, menyebabkan tubuhnya tiba-tiba mundur. "Karena kamu sudah ada di sini, mengapa kamu harus pergi?" ucap Xiaoyan. Xiaoyan menyeringai setelah melihat Tianzun ke-9 melarikan diri. Tubuh Xiaoyan perlahan menghilang, dan dia sudah berada di belakang Tianzun ke-9 saat dia muncul. Tangan kanannya dengan lembut menepuk udara kosong, dan sekumpulan cahaya hitam dengan cepat menyebar disertai aura penghancur yang samar. Ekspresi Tianzun ke-9 tiba-tiba menjadi pucat saat dia merasakan aura pemusnahan yang menyebar dengan kecepatan seperti kilat. Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, melepaskan keterampilan Douglas Tian seperti telapak penciptaan surga agung, bagaikan sabit dewa kematian bagi Tianzun ke-9. Tianzun ke-9 tiba-tiba menundukkan kepalanya sementara hatinya diselimuti aura kematian. Dia melihat ke tanah di bawahnya dan suaranya berteriak tajam. "Saudara keempat, selamatkan aku," ucap Tianzun ke-9. Xiaoyan sedikit terkejut saat mendengar teriakan tiba-tiba dari Tianzun ke-9. Penglihatannya menatap pemandangan tanah di bawahnya yang telah diwarnai merah dengan darah segar. Dari kelihatannya, aula jiwa ini memang memiliki ahli tersembunyi yang lebih kuat yang belum menyerang. "Terlepas dari ada atau tidaknya pembantu, aku akan menghabisi orang ini terlebih dahulu," gumam Xiaoyan. Mata Xiaoyan berkedip. Sesaat kemudian, cahaya ganas muncul saat dia tiba-tiba mendorong tangannya ke depan. Kecepatan penyebaran lingkaran cahaya hitam pekat itu tiba-tiba melonjak. Tianzun ke-9 merasakan takut saat merasakan energi menakutkan di belakangnya. Doki meletus di tubuhnya sebelum dia berayun kembali, tetapi tidak peduli bagaimana dia membalas. Kecepatan penyebaran cahaya hitam itu tidak melambat sedikit pun. "Saudara keempat," teriak Tianzun ke-9. Tidak ada gunanya. Tidak peduli seberapa keras Tianzun ke-9 berjuang, wajahnya juga menjadi pucat saat teriakan tajam terdengar lagi. Ledakan tiba-tiba bergema. Tanah bergetar hebat setelah teriakan kedua dari Tianzun ke-9 terdengar. Tanah pun hancur berkeping-keping. Dalam sekejap mata, jurang dalam yang panjangnya beberapa ribu kaki muncul di depan banyak tatapan mata yang tercengang. Setelah jurang dalam itu muncul, bau darah yang memuakkan menyeruak ke segala arah dan beberapa jeritan yang sangat tajam terdengar samar-samar. Kemunculan jurang yang dalam itu mengejutkan Xiaoyan di langit. Tidak disangka makhluk seperti itu bersembunyi di bawah tanah. Tampaknya orang-orang dari aula jiwa telah datang dengan persiapan. Meskipun Xiaoyan terkejut dalam hatinya, reaksinya tidak lambat. Dia mendorong tangan kanannya ke depan dan lingkaran cahaya hitam menyatu dengan lengan kiri Tianzun ke-9 seperti kilat. Teriakan memilukan segera terdengar dari mulut Tianzun ke-9 setelah lengan kirinya terseret ke dalam cahaya hitam. Kekuatan sobek yang tak terbendung melonjak keluar dari lingkaran cahaya. Dalam sekejap, kekuatan itu merobek lengan Tianzun ke-9 hingga menjadi kabur. Jika dia tidak melepaskan semua dokinya untuk memblokir kekuatan sobek itu, lengannya akan berubah menjadi debu saat itu juga. Meskipun tidak langsung menghilang, kekuatan sobek itu masih dengan cepat memasuki lengannya dan menyebabkan otot, pembuluh darah, dan bahkan tulangnya dengan cepat meledak dan berubah bentuk. Xiaoyan mendengus dingin setelah berhasil meraih Tianzun ke-9 dan tiba-tiba mengepalkan tangannya. Kekuatan hisap dalam lingkaran cahaya tiba-tiba melonjak dan menarik sisa tubuh Tianzun ke-9 ke arahnya. Hati Tianzun ke-9 benar-benar terkejut setelah merasakan niat Xiaoyan. Dia mengatupkan giginya, melengkungkan tangannya menjadi pisau, dan memotong lengannya sendiri. "Mencoba melarikan diri," gumam Xiaoyan. Xiaoyan terkejut ketika menyadari bahwa Tianzun ke-9 begitu kejam. Ia langsung tertawa dalam hati. Lingkaran cahaya hitam itu sekali lagi bergerak cepat dan membesar beberapa kali lipat sebelum sekali lagi mendekati Tianzun ke-9. Hal ini menyebabkan kecepatan Tianzun ke-9 menjadi sangat terbatas. Pada saat ini, ia akhirnya merasakan betapa menakutkannya telapak penciptaan surga agung ini. Ketika Xiaoyan masih menjadi Dousun bintang 4,
Tianzun ke-9 mampu mengandalkan kekuatannya yang jauh melampaui Xiaoyan untuk memblokir telapak tangan penciptaan surga agung. Namun, level mereka sekarang serupa. Ia tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawannya. Keputusasaan muncul di mata Tianzun ke-9 sebelum akhirnya reaksi terjadi di jurang yang sangat dalam di bawahnya. Suara angin yang berembus kencang muncul saat cahaya berdarah setinggi 1000 kaki meletus. Cahaya itu menggumpal menjadi naga darah yang mengeluarkan suara gemuruh saat dia menyerang Xiaoyan dengan kejam dengan momentum yang mengejutkan. Ekspresi Xiaoyan berubah saat dia merasakan riak yang tiba-tiba terpancar dari bawah. Tetapi dia tidak berbalik untuk menerima serangan itu. Sebaliknya, matanya gelap dan dingin saat menatap wajah Tianzun ke-9 yang telah mengungkapkan kegembiraan saat serangan ini muncul. Dia tersenyum dingin dan mendorong tangannya ke depan lagi, dan lingkaran cahaya hitam melesat keluar dengan kecepatan seperti kilat. Akhirnya, itu melahap tubuh Tianzun ke-9. Teriakan ketakutan Tianzun ke-9 dipancarkan dari dalam bola cahaya hitam setelah ditelan olehnya. Dia tidak menyangka Xiaoyan akan sepenuhnya mengabaikan serangan naga darah yang kuat itu. Di sisi lain, naga darah yang bersiul itu bertabrakan dengan kejam dengan tubuh Xiaoyan saat cahaya hitam melingkar melahap tubuh Tianzun ke-9. Saat bertabrakan dengan kejam dengan tubuh Xiaoyan, cahaya berwarna darah yang kaya meledak di langit. Melihat cahaya darah yang menyebar dan mekar di langit seperti matahari berwarna darah, ekspresi kelompok Cailin di dinding benteng berubah. Mereka tidak menyangka Xiaoyan akan menanggung pukulan ini. Energi menakutkan yang terkandung dalam naga darah sebelumnya sudah cukup untuk membunuh Dosun bintang 6 di tempat. Keheningan ini berlanjut selama lebih dari selusin detik saat hati semua orang tenggelam. Pada saat ini, suara samar bergema di langit. Suara berkelebat muncul saat hampir setiap pasang mata berkumpul di langit. Sosok kurus melangkah di udara saat dia perlahan berjalan keluar dari cahaya darah yang menyebar. Mereka yang berasal dari aula jiwa selalu suka bersembunyi di kegelapan seperti tikus, ucap Xiaoyan. Sorakan yang menggetarkan bumi tiba-tiba meledak dari dalam benteng ketika sosok kurus itu muncul di depan mata mereka. Cailin dan yang lainnya menghela nafas lega saat mendengar sorak-sorai di samping telinga mereka. Mereka sempat merasa takut dengan situasi tak terduga sebelumnya. Seruan terkejut samar terdengar dari jurang yang dalam saat Xiaoyan tampak tidak terluka setelah menerima serangan itu. Banyak orang mendengar suara percikan dari jurang, seolah tampak darah mengalir di dalamnya. Suara cairan yang mengalir semakin keras di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Sesaat kemudian, warna darah tiba-tiba muncul dari jurang yang dalam. Itu adalah lautan merah tua yang ganas. Lautan darah yang kental terus naik dari jurang yang dalam. Akhirnya berhenti perlahan saat sejajar dengan tepi jurang yang dalam. Lautan darah mengalir dan sosok yang benar-benar merah darah perlahan muncul. Sosok itu mengangkat kedua mata merahnya saat dia menatap Xiaoyan dengan acuh tak acuh. Suara serak bergema di langit. Kamu memang layak menjadi orang yang sangat penting bagi ketua aula. Kamu memang memiliki kemampuan untuk merasa bangga, ucap sosok itu. Xiaoyan mengamati sosok manusia di bawah. Saat ini, orang ini mengenakan jubah panjang berwarna merah darah. Rambut panjangnya berwarna merah tua, dan matanya yang merah membuat jantung seseorang merasakan aroma darah menyebar saat mereka melihat ke arahnya. Sosok berdarah yang tiba-tiba muncul ini juga membuat banyak ahli dari sekte singa mendalam tercengang. Bahkan mereka tidak menyadari bahwa ahli misterius seperti itu hadir di perkemahan mereka. Betapa mengerikannya kekuatan orang ini, ucap beberapa orang dari aliansian. Hati beberapa ahli dari aliansian tertegun saat melihat sosok berdarah ini. Meskipun mereka tidak dapat merasakan kekuatan pasti dari sosok berdarah itu, jelas bahwa kekuatan orang ini adalah yang terkuat di dalam kelompok sekte singa mendalam. 3 tetua Hu yang sedang bertarung melawan 3 ahli dari aula jiwa telah berhenti karena pemandangan ini. Mata mereka mengamati dengan serius sosok berwarna darah itu saat mereka berkata dengan suara yang dalam, "Sui He Sun Se," ucap 3 tetua Hu. "Sui He Sun Se," gumam Xiaoyan mengangkat alisnya. Kepala Pavilion Junior, berhati-hatilah. Orang ini adalah ahli yang sangat terkenal di dataran tengah. Keterampilan agung transformasi darahnya sangat misterius.
banyak ahli tingkat atas telah mati di tangannya saat itu. Namun, dia tiba-tiba menghilang dan tampaknya dia telah bergabung dengan Aula Jiwa, ucap kakak tertua Hu berbicara dengan ekspresi serius. Itu adalah nama dari waktu yang telah berlalu lama. Kalian semua sekarang dapat memanggilku sebagai Tianzun keempat atau mungkin Suehe Tianzun, ucap sosok manusia yang berdiri di lautan darah, mengangkat kepalanya dan tertawa serak ketika dia mendengar kata-kata saudara tertua Hu. Tianzun keempat, gumam Xiaoyan. Xiaoyan menyipitkan matanya. Aula Jiwa benar-benar memiliki banyak ahli tersembunyi. Orang ini seharusnya adalah Dosun puncak dari bintang ke-9. Dia hanya selangkah lagi dari Banseng. Tidak disangka Aula Jiwa akan mengirimkan ahli seperti itu. Jika dia sebelumnya tidak bergegas kembali, nasib aliansian tidak diragukan lagi akan sangat mengkhawatirkan. Kau benar-benar bertindak santai. Namun, sepertinya kau terlalu malas untuk menyelamatkan nyawa rekanmu, ucap Xiaoyan. Xiaoyan tertawa samar. Ia melambaikan tangannya secara acak, dan sesosok mayat yang telah terkoyak hingga bentuknya berubah terbang keluar. Akhirnya, mayat itu mendarat di depan Tianzun keempat. Dari kelihatannya, itu adalah Tianzun ke-9 yang telah dihantam oleh telapak penciptaan surga agung sebelumnya. Namun saat ini, ia telah kehilangan nyawa sepenuhnya. Tianzun keempat melirik mayat itu. Dia membuka mulutnya dan panah darah melesat keluar. Panah darah ini menyebabkan Tianzun ke-9 berubah menjadi genangan darah yang meledak. Suaranya kosong tanpa emosi saat dia berbicara. Tidak ada gunanya menyelamatkan sampah yang sudah gagal berkali-kali, ucap Tianzun keempat. Emosi memang tidak diperlukan bagi kalian orang-orang dari Aula Jiwa, ucap Xiaoyan dengan mengejek, mengangkat mulutnya dan berbicara setelah menyaksikan adegan ini. Emosi harus ditinggalkan, ucap Tianzun keempat tertawa ketika mendengar kata-kata Xiaoyan. Dia segera menggelengkan kepalanya dan mendesah pelan sebelum kemudian berkata, awalnya aku tidak ingin ikut campur, tetapi orang itu terlalu tidak berguna dan bahkan berakhir mati di tanganmu. Karena seperti itu, biarkan aku yang tua ini bertindak atas namanya. Aku yang tua ini akan membawa kembali semua orang dengan darah klan Xiao, ucap Tianzun keempat. Lautan darah di jurang yang dalam tiba-tiba menyembur keluar dan membentuk banyak pilar darah besar setelah kata-kata Tianzun keempat terdengar. Kabut darah menyebar dan aura dingin yang menusuk tulang perlahan-lahan menyapu ke segala arah dari tubuh Tianzun keempat.